Beginilah kondisi tempat pembuangan akhir TPA Antang yang berlokasi di wilayah Bangkala, Kecamatan Manggala Antang atau 15 km dari pusat kota Makassar. TPA ini memiliki luas lahan sekitar 14,3 hektar dari tahun 1993 hingga 2014. Sementara tahun 2015 bertambah menjadi 16,8 hektar akibat dari peningkatan volume sampah di kota Makassar. Berdasarkan hasil laporan, saat ini sampah yang masuk sekitar 600 truk per harinya. Menjadi pusat pembuangan sampah di kota Makassar, rupanya TPA Antang menimbulkan sejumlah permasalahan bagi masyarakat. Jika menganggap bahwa polusi udara dengan bau menyengat adalah permasalahan utama, ternyata bukan. Masyarakat mengakui bahwa permasalahan utama yang dirasakan adalah masih sulitnya akses air bersih. PDAM menjadi sumber air utama bagi masyarakat di sana. Sementara tidak semua warga memiliki saluran PDAM di rumahnya. Seperti halnya oleh nama, salah satu warga TPA Belakang Somel Kayu mengatakan untuk memperoleh air bersih, dirinya harus menumpang di masjid dan antri dengan warga lainnya menggunakan saluran selang. Kata nama, sulitnya akses pipa induk menjadi alasan dirinya tidak memiliki PDAM pribadi di rumahnya. Sementara jika ingin menumpang di rumah warga, tagihan pembayaran jauh lebih mahal dibandingkan dengan menumpang di masjid, yakni 100.000 berbanding 30.000. Susah, karena tidak ada kodam pipa induk masuk di sini di anuta kita di daerah sini di belakangnya Somel. Jadi lewat masjid jaki didapat air bersih kodong. Iya. Itu cara aksesnya itu bagaimana? Dan lewat silam disambung ke rumah jadi berapa jam. Kalau misalkan 2 jam ke rumahnya orang, di saya 2 jam, baru ke sini 2 jam, berganti-ganti ki. Artinya tidak ada di waktu ini lupa, misalnya jalannya tuh hanya di jam segini sampai jam segini, tidak ada juga. Sekarang ya tidak ada, dulu tuna gini 2 minggu yang lalu selama puasa orang. Jadi kalau sahur mi orang pergi maki ambil kodong, sesudah jam 5 itu mati mi. Ndak jalan mi malam bisa dek. Tapi ini dari mak melapor mi baik mi. Jalan terus. Iya, tapi tidak dibilang lancar, tapi sedikit kecil iya. Tapi masih kenapa Bu ini tidak pakai masyarakat ini tidak pakai misalnya sumur bor atau mengkampur? Iya, pergi kalau bikin ke sumur bor atau sumur berbau tangirna. Jadi itu mi kodona ada kodong masjid di situ dikasih numpang ke hidup di lewat masjid ka kodong. Karena kalau di warga di atas ki menyambung ke sini mahal ki dibayar ka ke rumahnya orang itu. Misalkan yang di atas sini tidak susah air iya. Kada ji masuk pipa induk lewat di sini. Jadi kalau kita menyambung ke situ di rumahnya orang 100.000 kodok dibayar per bulan. Jadi itu kodong mana belanjaan anak-anak kah? Iya. Kalau dari masjid? Kalau dari masjid kodong 30.000 kan masjid ji. Kalau ada itu kodong si sana itu dari 30.000 nah 10 orang itu biasa. Kada tong kodong biasa minta. Jadi ku kasih ki. Nah ada lebihnya itu ku kasih di masjid kah? Begitu ji kodong. Sementara air sumur bor tidak bisa diandalkan karena kualitas airnya yang buruk, berwarna hitam dan berminyak. Ini mungkin akibat dari proses penimbunan sampah secara berangsur, sehingga menghasilkan masalah berupa cairan lindi yang dapat merembes ke dalam tanah dan menyebabkan menurunnya kualitas air tanah di sana. Lindi ini mengandung zat berbahaya seperti logam berat yang bisa mengancam kesehatan. Namun, di sisi lain, keberadaan TPA Antang ini juga menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian warga setempat. Seperti Husniar, warga kampung Bugis ini rutin mengunjungi TPA setiap hari untuk mengumpulkan sampah yang dapat dijual kembali. Kegiatan ini telah dilakukannya kurang lebih dari 4 tahun. Husniar bekerja mulai jam 7 hingga 4 sore dengan penghasilan tak menetap mulai dari 50 hingga 100.000 tergantung dari jumlah sampah. Akan tetapi, warga kampung Bugis ini juga tetap mengalami kesulitan akses air bersih. Husniar mengakui meski dirinya memiliki PDAM pribadi, tetapi air hanya bisa mengalir pada dini hari, sekitar jam 24 atau pukul 12 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 3 pagi.
Bahkan biasanya pada hari Minggu tidak mengalir sedikit pun. Lama ada 4 tahun. 4 tahun. Iya. Itu kalau boleh tahu itu dalam sehari ibu start dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 4 sore. Itu biasanya ini dapat untungnya berapa? Kadang-kadang sih kalau lagi banyak plastik 100, biasa 70, 50 per hari. Jadi tidak tertentu itu. Iya, enggak tentu. Ini menjadi pencarian ibu Iya. pekerjaan utama. Pekerjaan utama. Tapi katanya di sini juga cukup terkendala air untuk air bersih. Iya, terkendala sekali karena tengah malam pi baru jalan itu pun kodong tak 3 jam ji, tak 2 jam ji. Tengah malamnya itu dari jam berapa? Dari jam 12 sampai jam 3 subuh. Mati itu tak 3 jam ji. Jadi harus dipantau. Kadang-kadang kalau hari Minggu enggak jalan sama sekali. Kenapa di sini tidak menggunakan air bor atau air sumur? Enggak bisa di sini pakai air bor karena tercemar mungkin karena bau. Banyak orang biasa bor tapi bau kuning lagi airnya. Jadi ini kalau bau sampah mungkin tidak terlalu dipermasalahkan. Iya, karena biasa mau kita. Kecuali dengan memang airnya. Iya, airnya susah di sini. Kalau susah air ini itu sejak mulai kapan itu? Dari lama Itu belum ada dari pemerintah. Enggak ada. Dari sampai sekarang. Enggak ada. Husniar dan Nama berharap agar pemerintah segera mencari solusi atas permasalahan yang mereka alami. Mewakili warga lainnya, keduanya berharap agar pipa induk PDAM segera bisa masuk di wilayah yang masih sulit diakses dan segera adanya PDAM gratis dari pemerintah. Zulkarnain, Nuri Nurhayati, Unhas TV.